Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku khususnya kelas 6 SDN 019 Pematang Tinggi. Kali ini bertemu dengan Pak Mus kembali, yaitu tentang materi. Kalau kemarin kita sudah menyelesaikan tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Nah, kita masuk di luar pembelajaran tematik, yaitu non tematik. Di sini Pak Mus menyampaikan matematika, pelajaran matematika dengan pokok bahasan bilangan bulat. Anak-anak sekalian, mungkin anak-anak sekalian sudah tidak asing lagi yang namanya bilangan bulat karena anak-anak sudah mempelajarinya mulai kelas 2, kelas 3, bahkan mungkin kelas 1 pun sudah dikenalkan dengan bilangan, ya. Kelas 1 sudah dikenalkan dengan bilangan, cuman tidak, mungkin masih belum tahu itu bilangan apa. Nah, mulai di kelas 4 atau kelas 3 sudah dimulai dikenalkan ini namanya bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat, teman-teman sekalian? Bilangan bulat itu bilangan yang tidak pecah. Namanya bulat, tidak pecah. Bilangan bulat itu bukan pecah. Nah, di sini bilangan bulat itu ada dua. Jadi mengenal bilangan bulat itu ada dua jenis. Yang pertama bilangan bulat positif. Yang kedua bilangan bulat negatif. Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat positif? Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih besar daripada 0. Contoh bilangan bulat positif adalah sebagai berikut. Ada 6, di sini 37, 529, 1480, 23.456. Ini semua bilangan bulat yang positif karena dia lebih besar dari 0, lebih besar daripada 0. Kemudian bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif di sini Pak Mas mengingatkan, mungkin kalian sudah paham. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih kecil daripada 0. Contoh bilangan bulat negatif adalah berikut: negatif 9, negatif 87, negatif 432, negatif 5.610, negatif 78.950. Nah, kenapa disebut bilangan bulat negatif? Karena dia kurang atau lebih kecil dari 0. Apabila lebih kecil dari 0, maka kita sebut namanya bilangan bulat negatif. Sekarang cara membaca bilangan bulat positif. Cara membacanya bagaimana? Ini lambangnya, cara membacanya 6. Ini lambangnya, cara membacanya 37. Ini lambang bilangannya, cara membacanya 529. Ini lambang bilangannya, cara membacanya 1480. Ini lambang bilangannya, cara membacanya 23.456. Ini yang bilangan bulat positif. Sekarang kita masuk bilangan bulat negatif. Cara membacanya berbeda dengan bilangan bulat positif. Nah, ini lambang bilangannya, ada tanda minnya di depannya, tapi kita tidak boleh menyebut min. Kita menyebutnya negatif. Jadi ada garis mendatar di depan bilangan, kita sebut namanya negatif. Ini cara membacanya negatif 9, negatif 87, negatif 432, negatif 5.610, negatif 78.954. Nah, anak-anakku sekalian sudah paham cara membaca bilangan bulat. Mudah kan? Terus kemudian kalau kita amati tadi dalam membaca ini antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif ada perbedaan. Nah, ini saat membaca bilangan bulat positif, kita hanya perlu menyebutkan nama bilangan. Jadi tidak perlu kita menyebutkan positif 5, positif 3, positif 4.
positif 12, positif 27, positif 105 misalnya. Tidak perlu. Jadi kalau bilangan positif kita hanya menyebutkan nama bilangannya saja. Tidak perlu kita menyebut positif di depan kalimat menyebut positifnya di depan. Sebaliknya, saat membaca bilangan bulat negatif, kita perlu atau kita harus menyebutkan kata negatif diikuti nama bilangan. Contoh, negatif 3 tadi, negatif 12, negatif 15, negatif 27, negatif 36, negatif 117, negatif 1450 misalnya. Nah itu, karena kalau bilangan bulat negatif wajib kita menyebutkan kata negatif untuk membedakan itu bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Sekarang setelah kita mengerti cara membaca bilangan bulat, sekarang bagaimana cara menulisnya. Jadi ini sebetulnya untuk kelas-kelas sebelumnya anak-anak sudah paham, bahkan di kelas 1 pun diajari caranya ya. Menulis bilangan 4, ya kita tulis 4, 26, penulisannya lambang bilangan seperti ini, 137 seperti ini ya, 5980 seperti ini, 80.631 seperti ini cara menuliskannya. Kalau misalnya menuliskan bilangan bulat negatif, tentunya di depan ini ada garis mendatarnya di depan bilangan. Negatif 1 contohnya ya. Negatif 1 di depannya ditulis garis mendatar 1. Negatif 53 depannya ditulis garis mendatar 53. Atau kita sebut negatif ya. Negatif 746 ya garis mendatar 746 ini. Tapi kita menyebutnya negatif 746 dan seterusnya. Mungkin tidak kesulitan untuk menuliskan bilangan bulat sekalian. Saat menulis bilangan bulat positif, kita hanya perlu menuliskan lambang bilangannya. Jadi kalau kita menuliskan bilangan bulat positif, kita tidak perlu menuliskan tanda tambah menyatakan bahwa positif di sini. Tanda plus yang di depan 4 misalnya, kita tidak perlu menulis tanda plus di depan angka ini. Tapi kalau bilangan negatif, kita wajib untuk menuliskan tanda kurang di depan lambang bilangannya. Nah ini ya, saat menulis bilangan bulat positif, kita hanya perlu menuliskan lambang bilangannya. Sebaliknya saat menulis bilangan bulat negatif, kita perlu menuliskan tanda negatif atau garis mendatar seperti ini lambangnya, diikuti lambang bilangannya. Nah, sekarang kita pelajari tentang letak bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, ini dari kelas 4, kelas 5, dan sekarang kita kelas 6. Kalian masih membahas tentang bilangan bulat. Jadi kalau kelas 6 ini hanya sebenarnya tinggal penguatan saja karena kita sudah pelajari di kelas-kelas sebelumnya ya. Nah, di sini ada 3 kelompok, ada 3 jenis bilangannya. Ada bilangan bulat negatif, ada bilangan 0. Nah, ini kalau bilangan 0 ini bukan bilangan negatif, juga bukan positif, tapi ini adalah batas bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. 0 itu adalah batas antara bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Jadi 0 itu bukan positif, bukan negatif. Jadi dia netral, tidak berpihak kemana-mana. Berbeda dengan bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat positif adalah dia berada di sebelah kanannya 0. Nah, nilai untuk bilangan positif semakin ke kanan itu semakin besar. Semakin ke kiri semakin kecil. Ya. Artinya, kalau kita bandingkan negatif 6 dengan negatif 4, itu lebih besar negatif 4. Mengapa demikian? Karena letaknya negatif 4 berada di sebelah kanannya negatif 6. Tapi berbeda dengan kalau misalnya bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif, 5 itu lebih besar daripada 3. Mengapa? Karena 5 ada di sebelah kanannya 3.
Jadi jangan kalian kalau bilangan negatif 5 dengan negatif 2 itu lebih besar negatif 5, itu salah. Ya, negatif 5 dengan negatif 2 itu lebih besar negatif 2. Kenapa? Karena negatif 2 berada di sebelah kanannya negatif 5. Itu letak dari bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, di sini ada garis bilangan anak sekalian, cuman di sini belum lengkap. Nah, di sini tidak ada bilangannya, di sini tidak ada juga, tapi di sini ada lambang A, B, C, dan D. Kira-kira yang A ini berisi bilangan berapa? Nah, A, bilangan yang tepat untuk mengganti huruf A adalah negatif 4. Kenapa? Karena di antara negatif 5 dan negatif 3, di sini adalah bilangan negatif 4. Sebab bilangan antara 5 dengan negatif 5 dengan negatif 3 adalah negatif 4. Bilangan yang tepat untuk mengganti huruf B adalah negatif 2. Kenapa? Karena sebab bilangan antara negatif 3 dan negatif 1 adalah negatif 2. Berikutnya yang C di sini, bilangan yang tepat untuk mengganti huruf C adalah 1. Mengapa? Bilangan antara 0 dan 2 adalah 1. Yang D, bilangan yang tepat untuk mengganti huruf D adalah 5. Sebab bilangan antara 4 dan 6 adalah 5. Kamu rasa kalian tidak kesulitan untuk yang ini, karena sudah tahu letaknya. Nah, di sini kita membandingkan bilangan bulat. Seperti yang Pak sampaikan tadi, kita membandingkan bilangan bulat. Negatif 3, nah, kalau arahnya, nah, ini ada perbandingan ya. Ini ada arah seperti ini, artinya negatif 3 lebih kecil dari 0. Mengapa? Sebab letak negatif 3 pada garis bilangan berada di kirinya 0. Jadi yang sebelah kirinya itu bilangannya lebih kecil. Kalau terletak di sebelah kanannya, maka bilangan itu lebih besar. Sementara kita lihat di garis bilangan, negatif 3 ini 0. Jadi negatif 3 itu lebih kecil dari 0. Ya. Sekarang negatif 15 lebih besar daripada negatif 28. Loh, kok bisa? Seharusnya kan ini angkanya lebih besar. Di sini kecil, itu angkanya. Tetapi letak di garis bilangan, negatif 15 lebih besar daripada negatif 28 karena negatif 15 pada garis bilangan berada di kanan negatif 28. Ya. Sekarang negatif 400 lebih kecil dari 100. Oh, kok bisa? Mungkin aneh ya. 400 harusnya kan lebih besar. Karena di sini ada lambang negatifnya, maka setiap lambang negatif itu pasti berada di sebelah kiri. Apapun yang berada, bilangan yang berada di sebelah kiri itu pasti lebih kecil daripada bilangan yang berada di sebelah kanan. Sementara 100 itu ada di sebelah kanan. Makanya di sini negatif 400 lebih kecil daripada 100. Nah, sekarang 1250 lebih besar daripada negatif 2345. Nah, kalau kita lihat angkanya di sini, negatif 2345 mungkin lebih besar daripada bukan negatif 2345 mungkin lebih besar daripada 1250, tapi karena di sini ada lambang negatifnya, maka bisa dipastikan bahwa ini berada di sebelah kirinya 1250. Makanya 1250 dikatakan lebih besar daripada negatif 2345. Nah, apabila yang ini sama, negatif 50.000 sama dengan negatif 50.000 karena sama, nilainya sama. 78.257 sama dengan 78.257 karena sama, negatifnya pun sama-sama negatif, ini positifnya sama-sama positif. Nah, kita perhatikan letak bilangan untuk mengurutkan bilangan bulat, yaitu kita perhatikan letak bilangan pada garis bilangan terlebih dahulu.
Yang kedua, jika mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar, kita urutkan dari bilangan yang letaknya paling kiri pada garis bilangan. Jika mengurutkan bilangan dari yang terbesar hingga terkecil, kita urutkan dari bilangan yang letaknya paling kanan pada garis bilangan. Itu untuk mengurutkan bilangan. Nah, contoh ini ya. Kita perhatikan bilangan-bilangan berikut. Ada negatif 2, ada 1, ada 2, negatif 3, negatif 1. Nah, ini kan tidak urut, ini acak ini. Nah, urutan, misalnya ada pertanyaan urutan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar. Atau urutkan bilangan dari yang terbesar hingga terkecil. Kalau dia mengurutkan bilangan tersebut, maka kita perhatikan letak setiap bilangan pada garis bilangan. Contohnya negatif 2 ada di sini. Kemudian 1 ada di sini. 2 ada di sini. Negatif 3 balik sini. Negatif 1 ada di sini. Nah, setelah kita kotak-kotai, maka ya kalau misalnya dari yang paling kecil, berarti kita mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, dan 2. Kalau dari yang terbesar berarti dari 2, 1, negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Jadi yang paling besar itu adalah bilangan 2. Nah, ini urutannya. Jika kita mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, ya, ini dari sini kalau dari yang terkecil, dari negatif 3, 2, negatif 2, negatif 1, 1, 2. Kalau urutannya dari yang terbesar, maka dari sini. 2, 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kita perhatikan bilangan-bilangan berikut. Nah, ini urutannya. Urutan bilangan dari yang terbesar hingga terkecil adalah. Nah, ini acak. Nah, kalau dari yang terbesar hingga yang terkecil, nah, urutannya ternyata bukan dari negatif 14 yang terbesar, tetapi dari 0. Karena di sini negatif semua. Pasti 0 ini yang paling besar. 0, kemudian negatif 5, negatif 6, negatif 9, negatif 14. Karena urutan dari besar ke kecil. Kemudian coba kita perhatikan bilangan-bilangan berikut. Ada negatif 25, 18, 9, negatif 15, dan 10. Jika diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Dari yang terkecil hingga terbesar. Di sini kita lihat kalau dari yang terkecil berarti kita lihat bilangan negatifnya. Ternyata di bilangan negatifnya ada dua macam di sini. Ada 2 bilangan negatif. Kita lihat yang mana yang paling besar angkanya, itulah yang paling kecil urutannya. Nah, ini negatif 25. Kemudian negatif 15. Terus kemudian kita ke bilangan positif. Dari yang terkecil 9, kemudian 10, kemudian 18. Nah, kesimpulannya untuk mengurutkan dari nilai terkecil, kita mulai dengan bilangan yang letaknya paling kiri pada garis bilangan. Untuk mengurutkan dari nilai terbesar, kita mulai dengan bilangan yang letaknya paling kanan pada garis bilangan. Sekarang menentukan lawan suatu bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu ada lawannya. Kalau negatif 1, lawannya 1. Negatif 2, lawannya 2. Negatif 3, lawannya 3. 3, lawannya negatif 3. Negatif 10, lawannya 10. Negatif 215, lawannya 215. 1000, lawan bilangannya negatif 1000. 55.769, lawan bilangannya adalah negatif 55.769. Itu lawan bilangannya. Jadi lawan bilangan positif, lawannya adalah bilangan negatif. Lawan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif, sebaliknya lawan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif. Nah, ini penggunaan bilangan bulat. Penggunaan bilangan bulat menyatakan bilangan bulat positif. Istilahnya maju. Nah, positif ya. Eko maju 7 langkah.
Berarti Eko kalau maju 7 langkah itu 7. Positif 7. Bilangan bulat yang sesuai adalah 7. Kemudian istilahnya untung lagi. Ayah Uni mendapat keuntungan sebanyak 100.000. Berarti dia positif 100.000. Naik. Istilah naik, suhu air saat dipanaskan naik 70 derajat Celcius. Nah, 70 termasuk positif 70. Di atas permukaan laut, di atas permukaan laut istilahnya Gunung Bromo berada pada ketinggian 2329 meter di atas permukaan laut. 2329 ini merupakan bilangan bulat positif. Setelah jadi pernyataan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, nilai ulangan akan diberikan 8 hari setelah ulangan. Nah, bilangan bulatnya yang sesuai adalah 8. Kemudian sekarang yang menyatakan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif istilahnya mundur. Uni mundur 3 langkah, berarti negatif 3. Rugi, lawannya untung tadi rugi. Pedagang mengalami kerugian sebesar 50.000. Nah, berarti negatif 50.000. Turun setelah hujan, suhu udara turun 4 derajat Celcius. Negatif 4. Di bawah permukaan laut, istilahnya di bawah permukaan laut, seorang penyelam berenang sedalam 6 meter di bawah permukaan laut. Berarti negatif 6. Istilah sebelum. Kalau setelah tadi, setelah berarti kalau lawannya adalah sebelum. Kita akan mudik 2 hari sebelum lebaran. Negatif 2. Nah, di sini ada penerapan bilangan bulat. Nah, diterapkan dalam termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Ya, kalau di IPA kita tahu alat termometer itu adalah untuk mengukur suhu. Pada termometer, bilangan bulat digunakan untuk menyatakan nilai suhu. Suhu di atas 0 derajat dinyatakan dengan bilangan bulat positif. Sementara itu, suhu di bawah 0 derajat dinyatakan dengan bilangan bulat negatif. Nah, kemudian kapal selam. Kapal selam digunakan untuk kepentingan penjagaan dan operasi penyelamatan di laut. Pada kapal selam, bilangan bulat digunakan untuk menyatakan kedalaman laut. Permukaan air laut ditetapkan sebagai acuan 0 meter. Jadi ini 0 meternya ini. 0 meternya dari sini. Tinggi di atas permukaan air laut dikatakan dengan bilangan bulat positif. Sementara itu, kedalaman di bawah permukaan air laut dinyatakan dengan bilangan bulat negatif. Jadi artinya, di bawah nolnya ini, ke bawah itu dinyatakan bilangan negatif. Kemudian freezer. Freezer itu alat yang digunakan untuk menyimpan makanan beku agar tetap awet. Pada freezer, bilangan bulat digunakan untuk menyatakan nilai suhu. Bilangan bulat yang digunakan pada freezer hanya bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif menyatakan suhu di bawah 0 derajat. Nah, alhamdulillah anak-anakku sekalian, itu materi matematika untuk mengenal bilangan bulat, mulai dari tadi yaitu cara menulis bilangan bulat, cara membaca bilangan bulat, letak bilangan bulat, terus kemudian jenis-jenis bilangan bulat, sampai penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian anak-anakku sekalian, ini materinya sudah selesai untuk tema 1, subtema 1. Jadi untuk tugasnya, di dalam buku tema itu kan ada juga latihan matematika. Yang kemarin kita tunda pengerjaannya. Ketika kalian menjumpai matematika di buku tema, kalian berusaha untuk melewatinya. Jadi Pak Mus sudah melewatinya karena Pak Mus belum menyampaikan. Nah, untuk sekarang, kalian mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku tema 1, subtema 1, yang berkaitan dengan materi yang Pak Mus sampaikan. Ya. Jadi coba kalian cari di situ, coba nanti Pak Mus kalau bisa nanti Pak Mus share juga untuk bukunya.
buku tema yang ada matematika. Jadi mungkin itu saja yang bisa Pak Mus sampaikan untuk materi kali ini. Selamat belajar. Pak Mus akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.